Dengarkan penampilan yang berikutnya. Ada adik kita Aslamiah utusan dari TPA Ibau Beramal Ikhlas yang sudah hadir ya di studio kita pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aslamiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana kabarnya saya? Baik, alhamdulillah. Sehat semangat ya? Sehat. Sehat. Puasa? Puasa. Alhamdulillah. Sudah berapa lama menghafalnya? Seminggu ya, semoga lancar ya. Oke, dipersilahkan, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan lebat di malam hari bikin orang tertidur pulas. Kalau saya mengucapkan salam, tolong jawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rambut kita berwarna hitam. Coba kalian bayangkan kalau rambut kita berwarna hijau, pasti tak tuan kambing tidak tahu membedakan yang mana rambut dan yang mana rumput. Salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan kepada yang ia rela mati demi tegaknya agama Islam, yaitu Sayyidina wan Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati juri-juri kami, dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada MC atau protokol tadi yang sudi kiranya memanggilkan nama baik saya guna dan tujuan untuk melantarkan sebuah mutiara dakwah yang saya beri judul Salat adalah tiangnya agama. Nabi Muhammad bersabda, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamaddin, yang artinya salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan salat berarti dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agamanya. Jadi salat itu seperti rumah yang memiliki tiang. Kalau rumah itu tidak memiliki tiang, pasti rumah itu roboh. Betul apa tidak? Hadirin kaum muslimin wal musliman, calon-calon penghuni syurga. Pada zaman sekarang saya heran melihat orang-orang yang mudah meninggalkan salatnya. Kalau disuruh salat ada aja alasannya. Main HP lah, mengantuk lah, menonton TV lah, pokoknya ada aja. Ada sebuah cerita ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad selalu melihat orang-orang yang memukuli kepalanya. Karena apa? Karena dia selalu menunda-nunda salatnya. Kalau salat, teman-teman, salat itu sebentar loh. Jadi orang yang berat melaksanakan salat berarti temannya adalah syaitan. Karena syaitan selalu membisikkan manusia agar tidak salat. Kalau salat di depan mertua, salatnya dibagus-bagusin, Al-Fatihahnya dilagu-laguin. Apa kata Roma Irama? Sungguh terlalu. Hadirin kaum muslimin wal musliman, calon-calon penghuni syurga. Salat adalah mencegah keji dan mungkar. Kalau dia salat tapi masih melakukan maksiat, menjudi okey, mabuk okey, main togel okey, berarti salatnya ada yang enggak beres. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya baik, dan kalau salatnya buruk, maka seluruh amalnya buruk. Rasulullah bersabda, Rasul amri Islamu wa ammudu salatu, yang artinya inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah salat. Jadi jangan sekali-kali kita bermain-main dengan tiang agama kita, karena akibatnya sangat fatal.
Sebelum saya menutup pidato saya ini, izinkan saya membawakan sebuah lagu kualitas solat. Ada 3 kualitas solat. Yang pertama solatnya khusyuk, yang kedua solatnya lalai, yang ketiga solatnya ria. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah untuk lantara di alam barzah. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Ila liqa ma'as-salamah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja penampilan dari Ananda Aslamiah, utusan dari TPA Ibau Beramal Ikhlas. Dan kita langsung dengarkan seperti apa komentar dari kedua dewan juri kita. Yang pertama komentar dari Ustadz Raffi Munir. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih anak kami Aslamiah ya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ini yang pertama ikut di radio. Pertama. Judulnya tadi salat yang Agama ya, bagus ya. Saya pingin pidato ini isinya itu dimantapkan lagi. Pertama, kalau kita ingin mengatakan salat itu tiang agama, tentu ada perintah ayat Al-Quran kan. Ada enggak anak ayat Al-Quran yang menyuruh mendirikan salat? Ada kan? Ada. Nah, coba apa ayat Al-Qurannya? Oke, enggak apa, nanti masukkan ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak Al-Quran yang berbicara soal itu kan. Nah, itu satu. Kemudian hadis Nabi tadi ada juga, coba salah bacanya. Ya. Ya. Coba as-salatu imaduddin, coba ulang nak. As-salatu imaduddin. Terus Faman aqamaha faqad aqamadin. Waman hadamaha faqad hadamadin. Yang kedua itulah yang salah, bukan waman hadamaha, waman tarakaha ya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Nah, itu diperbaiki. Kemudian satu lagi coba Rasul Amri, baca ulang lagi hadis tadi. Rasul Amri Islamu wa ammuhu salatu. Wa umuduhu ya, tu wa amuduhu ya, as-shalah ya. Itu supaya bagus dibaca. Satu lagi yang paling penting sebenarnya, bahaya meninggalkan salat itu enggak muncul di sini. Kira-kira bagaimana bahayanya atau hukuman apa dalam agama itu diberikan kepada orang enggak salat? Coba. Enggak ada kan? Nah, orang yang enggak salat hukumannya kayak mana? Di dunia bagaimana? Di akhirat bagaimana kan? Sehingga orang tergugah untuk mendirikan salat. Nah, tadi himbauannya untuk mendirikan salat udah. Ancaman bagi orang yang tidak mendirikan salat tidak nampak dalam pidato ini. Itu penting supaya kalau enggak salat bahaya rupanya kan. Dunia begini, nanti alam kubur begini, di akhirat begini hukumannya ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan selanjutnya komentar dari Ustadz Ali Basir SAG MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Ya, terima kasih. Nah, Assalamualaikum Aslamiah ya. Waalaikumsalam Ustadz. Usianya berapa nak? 10 tahun ya. Berarti baru pertama ikut ya. Iya Ustadz. Baik, tetap yang pertama itu utama ya. Nah, kita belajar terus. Nah, jadi yang sudah sampaikan Ustadz tadi, kamu kajian tentang sholat, ayat sholatnya nggak ada ya. Kemudian ke depan pakailah aqimus shalah wa zakah warka'u ma'ar-raki'in. Banyak ya ayatnya tentang itu. Kemudian tadi banyak cerita tentang tadi menarik sekali awalnya tadi tentang rambut, gimana tadi itu? Rambut hijau gimana tadi? Jadi kita pilih kata-kata yang bagus ya, karena kalau bisa yang bermakna, karena kita dengar oleh semua orang ya. Kemudian sudah bagus ada lagunya tadi. Nah, nih dari beberapa penampilan belum ada yang mengeluarkan suara lagu lagi Islamiah. Coba sedikit ulang, tertarik tak Ustaz dengar tadi itu? Lagu. Iya. Ada 3 kualitas salat. Yang pertama salatnya khusyuk, yang kedua salatnya lalai, yang ketiga salatnya ria. Nah, itu kelebihan kamu ya. Nah, jadi bagus, sudah tampil tapi jelas, terus belajar ya. Ikan sepat di atas genteng. Nah, semoga
menjadi dai yang ganteng, tapi wanita. Ya, makasih ya. Yang cantik ya Pak Ustadz. Iya baik, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya.